Nama gue Redia, gue sudah in total 6.000 km di atas Alfa, ada Alfa One, ada Servo, masing-masing gue pernah cukup banyak, jadi gue termasuk pengguna. Kebetulan gue di sini sekarang menjadi bagian dari Alfa, gue Head of Digital Product and Engineering. Jadi semua digital touchpoint yang sekarang pelanggan rasakan, mulai dari misalnya web, apps juga, gue yang mengkoordinasikan. Kenapa join? Ya gue termasuk orang-orang awal ya yang join ke Alfa. Saat itu Alfa aja belum ada, jadi brandnya sendiri belum ada. Kemudian apalagi motornya, jadi motornya belum ada. Waktu itu gue memang sedang cuti panjang gitu dari kegiatan gue sebelumnya. Gue founder startup gitu ya, dan gue lagi sabbatical lah, cuti panjang. Terus kebetulan ada temen gue yang nawarin untuk dia cerita bahwa ada perusahaan besar konglomerasi di Indonesia yang kemudian tertarik untuk bikin motor listrik, dan di situ gue ngobrol sama bapak CEO kita gitu ya. Dan gue tertarik untuk bisa join ke apapun nama motor listriknya nanti gitu. Karena gue bisa melihat, terutama gue akan jadi pengguna dari motor ini dalam waktu dekat. Jadi itu yang salah satu hooknya kenapa gue tertarik untuk join di sini. Karena memang ini dunia yang sangat berbeda dari yang gue lakukan sebelumnya gitu. Buat yang belum tahu, mungkin Alfa, semua motor Alfa itu dilengkapi dengan perangkat IoT yang dia terhubung ke internet, ke cloud, dan kemudian dilengkapi juga dengan mobile app. Jadi terhubung ke internet itu nggak ada value kuat, gitu kan. Tapi dengan mobile app, customer atau user Alfa itu bisa merasakan experience yang berbeda, karena mereka seakan-akan bisa berinteraksi lebih jauh daripada sekedar naikin motornya. Nah, mobile apps ini banyak fiturnya. Jadi kalau ditanya apa kira-kira 5 fitur yang paling menarik, mungkin dari mulai awal kali ya. Kalau gue sih paling suka ada motor kita itu dilengkapi dengan GPS. Jadi lokasi persisnya itu kita bisa tahu kapan saja, dari mana saja. Yang kedua, fitur ini, fall down alert. Yang ketiga, anti theft, fitur untuk mematikan motor dari jauh. Sama ada satu lagi. Jadi fitur ini sebenarnya ada fitur near me. Jadi kita bisa lihat motor-motor di sekitar kita. Kemudian kita bisa kirim message. Kita bisa memonitor motor kita ada di mana. Nah, ini menyelesaikan kekhawatiran tertentu yang sekarang kita hadapi kalau kita punya motor yang konvensional. Karena kita takut kayak dipinjam temen nggak bilang atau hilang gitu ya. Kita bisa memonitor. Dan ini ada turunannya sebenarnya yang bukan hanya terkait keamanan, tapi juga dengan fungsi GPS itu sebenarnya kita bisa punya data seberapa jauh motor bergerak, lewat mana saja. Dan akhirnya perjalanan itu kita bisa hitung tuh. Jadi teman-teman yang pakai mobile apps-nya Alfa sekarang tahu persis misalnya rutenya 20 kilo hari ini, habis berapa persen dan berapa rupiah kira-kira listrik yang dihabiskan. Ya, dan itu murah banget gitu, murah banget, jauh lah kalau sama motor konvensional, kalau bandingin sama bensin ya. Dan itu kan jadi menarik ya. Jadi fitur turunan dari GPS itu banyak sehingga value-nya lumayan. Termasuk juga kita mendapati orang yang tahu bahwa habis listriknya berapa dalam satu trip, itu cenderung mereka di trip berikutnya lebih hemat. Karena itu kayak direct feedback. Oh, trip lu tadi dengan gaya mengendara lu, kita punya datanya, kita amati orang yang cenderung lebih hemat dan dia bisa belajar kira-kira riding gue supaya hemat seperti apa. Karena kan begitu trip selesai, dia bisa tahu, oh 1.000 rupiah. Jadi kemarin kalau dia, kemarin 1.000, besok dia jalan dia, oh kemarin gaya gue gini-gini, ngasih. Besoknya dia jalan ke rute yang sama, dia bisa lebih hemat. Anti theft, kita punya fitur anti theft untuk motor yang Servo. Jadi itu kalau diaktifkan nanti customer motornya tidak, walaupun kuncinya dimiliki atau bahkan di bypass sama orang, kemudian motornya nyala, itu tetap bisa jalan. Dan kemudian ada notifikasi yang masuk ke handphone menyatakan bahwa seseorang berusaha untuk mengaktifkan motornya. Atau bahkan diambil nih, naikin pickup ya, beneran digendong gitu motornya, kita juga bisa kirim notifikasi, ketahuan. Ya sebenarnya anti theft itu tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman gitu. Jadi kalau pencurian sendiri, dulu ada kasusnya gitu ya, tapi itu tidak dinyalakan waktu itu anti theft-nya, sehingga memang motor bisa dicuri. Tapi itu pun berhasil diambil lagi karena kita punya fitur yang lain yang live tracking tadi ya. Jadi motor itu sempat dibawa
kabur sama pencuri, kemudian dia pagi lapor customer service dan kita arahkan untuk yang usernya untuk buka aplikasinya, karena even customer service nggak bisa monitor. Jadi jangan khawatir, privasi kita jaga. Yang bisa buka data motor itu hanya customer sendiri. Jadi memang user buka sendiri apps-nya, mereka bisa lihat. Motor itu akhirnya kembali gitu ya, karena bisa dilihat lokasi di mana. Tapi itu tidak diaktifkan. Nah, fitur anti theft ini ketika diaktifkan, motor tentu tidak dengan gampang dicuri ya. Kalau kita ngomongin pencurian, memang tidak ada yang bisa 100% aman. Tapi ini akan mempersulit dan memperlambat karena motor dinyalakan nggak bisa, kemudian digas nggak bisa, macam-macam, dan notifikasi segera masuk ke handphone. Kuncinya memang merasa aman, bahwa kita ninggal motor di luar rumah misalnya malam hari dengan tenang, itu kan priceless. Dan itu terjadi setiap hari. Pencuriannya mungkin jarang atau bahkan nggak pernah terjadi buat kita, tapi setiap malam kita tenang, itu kan value. Jadi memang berguna gitu, dan mudah-mudahan tidak tercuri. Fitur ini dibuat terinspirasi dari fakta bahwa ada beberapa orang yang pakai motor kita dan sudah berkeluarga atau bahkan ada orang tercinta lah ya. Dan namanya di jalan, apalagi di Indonesia, kan kita nggak tahu situasinya kan, cukup beresiko apalagi ini motor gitu. Jadi memang ide dasarnya adalah ketika kita misalnya di jalan kecelakaan, idenya adalah memberikan notifikasi itu sesegera mungkin ke orang-orang terdekat. Notifikasi itu saat ini berupa WhatsApp yang akan dikirim ke nomor yang sudah kita daftarkan ke aplikasi, yang berisi lokasi tempat kita kecelakaan. Jadi kita nggak mau misalnya kecelakaannya agak parah, kemudian kita kehilangan kesadaran misalnya gitu, orang terdekat kita akan langsung ternotifikasi sehingga at least dia bisa langsung ngecek ke kita kalau memang tidak terlalu parah, atau kalaupun memang cukup parah dia bisa langsung datang ke lokasi untuk memberikan bantuan, kasih sinyal dan langsung mengirimkan notifikasi. Alamin ya? Orang pertama yang pakai fitur ini adalah developer kita sendiri. Ya, bahkan sebelum fitur ini launching ke pabrik, kebetulan kalau nggak salah yang pakai itu adalah istrinya di rumah, dan dia di tengah meeting, seingat gua, dia izin, "Mas, gue izin pulang cepat ya, kenapa?" Itu gue jatuh, gue dapet notifnya. Jadi sangat berguna gitu, dan hal-hal kayak gitu memang memacu kita untuk berinovasi lebih kencang. Fitur ini terlihat sederhana jatuh gitu ya, tapi sebenarnya di balik jatuh itu kan, kalau di dunia digital kita harus mendefinisikan definisi jatuh seperti apa, dan itu kan bisa logiknya bisa panjang. Terus terang kita banyak melakukan eksperimen, jadi kita nggak mau juga orang cuman ngebut terus ya atau cornering gitu ya, terus ada alert gitu, padahal dia nggak jatuh. Tapi kita juga nggak mau sebaliknya, orang jatuh tapi nggak ada notifikasi. That's another problem kan. Makanya settingan yang kita taruh itu memang kita eksperimen. Jadi di awal dulu ada masa di mana kita taruh terlalu sensitif, jadi dia miring aja ke trigger. Ada saat di mana yang paling susah, beneran jatuh tapi nggak ke trigger. Nah yang kedua ini yang ceritanya menarik, karena ada satu masa di mana kita sudah yakin konfigurasi kita benar, karena kita tes beneran coba jatuhin gitu ya, tapi nggak jatuh beneran, ya resiko sekali gitu. Tapi kita beneran, kalau jatuh kayak gimana, kita coba miring-miring. Kita yakin, kita roll out nih konfigurasinya over the air, lewat internet. User kita, ya motornya stay di rumah aja. Terus kita menunggu sebenarnya, karena kita tetap at the end of the day kita harus tahu di lapangan itu beneran berfungsi apa enggak. Untuk kasus yang real, nggak bisa kita tes lagi, karena tes kan pasti beda ya. Jadi udah kita roll out aja, kemudian kita tunggu, kita liatin datanya, apakah kira-kira fitur ini tertrigger, dan kalau tertrigger apakah itu gara-gara jatuh beneran apa enggak. Dan itu sulit, karena kita harus nunggu real life scenario. Ya unfortunately ada yang jatuh. Nah saat itu kita langsung cek ke fiturnya. Belum dipublish, tapi kita cek apakah kalaupun fitur ini dipublish, ini tertrigger dengan benar nggak gitu. Dan di saat itu tertrigger dengan benar. Jadi kita di situ yakin bahwa mungkin tidak 100%, karena nggak ada yang 100%, tapi ini cukup valid untuk kemudian kita masuk ke fase berikutnya, kita mulai roll out fiturnya. Cuman kalau di lampu merah, gue ingat satu pengalaman yang sangat menarik dengan servo. Servo ini motornya sangat fun, sangat kencang. Jadi jangan lupa untuk nanti beli ya.
Ini sangat kencang dan ada mode boost kan. Pertama kali gue pakai ini, review internal yang gue sebarkan ke teman-teman adalah ini motor sangat mengerikan tapi sangat menyenangkan gitu, karena memang akselerasi yang ngeri. Nah, terkait lampu merah, jadi pernah satu ketika gue pulang dari kantor, gue naik servo, kemudian di belakang itu terdengar ada satu motor sport lah ya yang populer di Indonesia sekarang gitu ya, 250 cc, suaranya kencang kan, dan itu ikonik sekali karena populer. Jadi dia gitu, memang dia gaspol gitu ya. Gue di depannya mungkin 10 meter lah, nggak jauh. Nah, gue denger itu, gue langsung nyalain mode boost, kemudian bejek tuh servo. Sampai kira-kira 700-800 meter lah ya, nggak kekejar. Oh iya? Yang belakangnya tuh, iya trek lurus, ganti gigi naikin ini, pokoknya sekencang-kencangnya lah. Gue di depannya tanpa suara kencang di depan, tidak pernah terkejar. Sampai di lampu merah, gue berhenti, gue gemeter. Gemeter, itu gemeter gitu. Tapi sambil senyum, kalau mungkin helm gue buka, gue sambil nyengir lebar gitu. Jadi kaki nggak bohong tuh ya? Tapi kaki nggak bohong gitu, gemeter. Lo lihat ya berapa maksimal topiknya waktu itu? Kayaknya 100 lebih deh, 100 lebih. Dan servo memang bisa sampai 103. Jadi memang ini motor tuh fun sekali gitu. Itu cerita menarik ya. Dan gue yakin mungkin orang yang ngejar gue waktu itu mungkin Keki juga, ini motor kecil gitu ya. Motor listrik kan mungkin terkenal, wah nggak ada tenaganya apa, ini motor kecil mungkin ya elah motor listrik kecil. Tiba-tiba nggak bisa ngejar kan. Ini motor, ya gue bukan pengguna motor yang ekstrim, motor gede segala macam ya, gue motor yang normal lah. Ini motor terkencang yang pernah gue pakai, dan memang setiap kali bejek tuh memang bikin senyum. Servo. Ya, memang itu akselerasinya mengerikan, tapi menyenangkan. Jadi kalau cari akselerasi, cobain servo, cobain ya, pasti nggak akan menyesal. Secara umum memang sangat hemat ya biaya operasional ya. Gue kasih gambaran, dan ini juga gue mulai menyadari ketika sudah mulai pakai. Alpha One misalnya, itu bisa 70 kilo sekali cas, 0 sampai 100%. Dia ngecas kurang lebih 1000 watt lah pemakaiannya. Miskonsepsi pertama yang gue mau luruskan di sini lah, kebanyakan orang mikir 1000 watt itu gede dan mahal. Itu 1000 watt sih, gitu, mahal banget, gede gitu. Padahal enggak. Ngecas dari 0 sampai 100 di Alpha One itu 3 jam lebih dikit lah. Gitu. Itu 1000 watt selama 3 jam, itu tuh habisnya sekitar cuma 4.000-5.000 rupiah. Jadi nggak gede, itu murah, dan itu bisa lu pakai 70 kilo lebih bahkan untuk Alpha One kalau riding lu sudah terbiasa. Let's say lu 80 kilo lah gitu ya. 80 kilo itu kalau dari Bintaro, SCBD balik ke Bintaro itu 40, jadi 2 kali bolak-balik. Jadi kalau kantor lu di daerah suburb di luar Jakarta, dekat-dekat Jakarta ke pusat, balik itu bisa 2 hari hanya dengan 5.000 rupiah. Jadi murah banget gitu, dan nggak banyak mikir. Jadi jangan takut kalau misalnya motor listrik, 1000 watt gitu, kelihatannya mengerikan padahal sebenarnya sangat murah gitu, ngecas gitu. Dan nggak terus-terusan 1000 watt juga kalau Alpha ya, motor Alpha. Jadi murah banget. Untuk aplikasi My Alpha, itu jangan khawatir, itu bisa di-download tanpa harus membeli motornya. Jadi memang kita sudah siapkan, di situ ada mode simulasi. Tujuannya adalah untuk orang-orang yang tertarik gitu ya, dan pengen merasakan aplikasinya gitu. Mereka nggak perlu punya motor, jadi download aja, cari di Google Play Store, di Apple App Store juga ada, cari My Alpha, nanti silakan download. Nah di situ nanti tanpa punya motor, teman-teman bisa langsung merasakan experience dari My Alpha, fitur-fiturnya. Nanti ada history tripnya seperti apa, bisa dilihat di situ. Kalau suka, banyak beli motornya gitu ya. Tapi kalau nggak suka, let us know. Tinggalin review, kirim email ke developer, nanti akan kita bantu. Oke. Thank you Mas Reddy ya. Thank you.